warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nuliza SPD, calon guru penggerak angkatan 11 yang berasal dari SD Negeri 005 Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Pada hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Enda Rita Handayani. Beliau adalah guru kelas 6 dari SD Negeri 005 Tanjung Pinang. Assalamualaikum Bu Enda. Selamat pagi Ibu. Pagi. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan baik Bu. Ya, alhamdulillah ya. Pada hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya akan masuk ke kelas ini. Baiklah Bu Endang, adapun tujuan dilakukannya supervisi atau observasi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan nanti. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid itu. Begitu ya Bu? Baik Bu. Ada pun beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan dilakukan? Tujuan pembelajaran yang saya kemukakan nanti untuk pembelajaran kelas itu pertama yaitu ada peserta didik mengenal sejarah tokoh atau prediksinya Indonesia dengan konteks yang terjadi pada saat ini. Kira-kira itu mata pelajaran apa itu? Kitas. Tersebut. Nah, bagaimana area pengembangan yang akan dicapai atau yang ingin diobservasi baik pengetahuan maupun keterampilan? Mungkin di area pengetahuan akan saya kembangkan, misalnya siswa itu bisa mengenal lebih jauh tentang bangsa-bangsa asing yang ada dan datang ke Indonesia. Kalau dari segi di kelasnya bagaimana suasana pembelajaran yang akan dicapai, bagaimana Ibu? Mungkin suasana pembelajaran kelas yang dibuat di di sini konteksnya kepada siswa dan emosional siswa. Terima kasih Ibu. Saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajaran yang akan dilakukan. Strategi pembelajaran atau metode atau model pembelajaran yang saya terapkan itu adalah kooperatif atau game based learning. Jadi siswa biar aktif gitu di kelas, berkelompok, aktif, mereka juga nanti melakukan partisipasi seperti itu. Berarti Ibu mengharapkan siswa itu aktif ya di dalam pembelajaran, kemudian menggunakan berbagai media juga supaya anak tersebut dapat merasakan oh ini adalah pembelajaran yang saya inginkan, gitu ya. Kemudian bagaimana dengan metode pembelajaran yang akan digunakan di dalam kelas nanti? Jadi saya menggunakan metode kooperatif itu, diskusi juga, diskusi mereka berkelompok gitu, jadi mengerjakan tugasnya seperti itu. Bu, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa dan di jam berapa? Insya Allah kegiatan pembelajarannya akan saya laksanakan pada hari Kamis ini gitu ya. Itu di jam pertama pembelajarannya di pas. Oke, Ibu untuk nanti di dalam kelasnya pasti Ibu mengharapkan siswa itu lebih aktif, kemudian siswa itu dapat belajar dengan lebih semangat, kemudian anak-anak juga dilatih bagaimana mereka dapat mempresentasikan hasil yang mereka buat secara berkelompok di depan kelas dengan rasa percaya diri. Baiklah Bu Enda, sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita, kira-kira apa yang Ibu dapat dari hasil percakapan kita hari ini? Mungkin kita lebih bisa mengkondisikan lagi nanti untuk kegiatan pembelajaran kelasnya lebih kondusif. Terima kasih Ibu atas waktu dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi sebelum bertemu di kegiatan observasi kelas nanti di hari Kamis ya. Terima kasih Ibu. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi nantinya. Oke, terima kasih. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat melanjutkan pelajaran Ibu.
ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Kira-kira hari ini semangat nggak untuk belajar? Alhamdulillah. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran yaitu IPAS ya, yaitu cerita tentang Indonesia kita. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Ayo berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Kalau segala sesuatu itu kalau kita mulai harus dengan berdoa. Baiklah, nah, tadi sebelum kalian berangkat ke sekolah, hari ini pada sarapan nggak? Sarapannya apa aja? Ayo, ada nasi goreng, oke? Apa lagi? Apa? Sayuran? Tempe? Pakai tempe. Ada juga sarapan roti, ada yang nasi goreng. Nah, sekarang kita tanya, kalian makan nasi goreng itu kira-kira terasa enak atau enggak? Kalau terasa enak berarti dalamnya ada apa kan? Ada bumbunya atau rempah-rempah ya. Jadi ada keterkaitannya. Hari ini kita belajar tentang kedatangan tentang Indonesia kita, yaitu kenapa bangsa asing itu datang ke Indonesia. Itu ada hubungannya dengan rempah-rempah kita. Baiklah, hari ini kita belajar tentang kedatangan bangsa asing. Kalian sudah menerapkan budaya positif. Hari ini kita akan hari belajar tentang cerita tentang Indonesia kita, yaitu maksudnya bangsa asing ke Indonesia. Tapi sebelum itu kita sudah melaksanakan kesepakatan kelas. Apa aja kesepakatan kelas tadi? Ya, di situ dalam apa? Perasaan kalian tepat waktu hari ini? Iya. Alhamdulillah kalian semua tepat waktu, tidak ada yang terlambat. Itu sudah melaksanakan kesepakatan kelas. Kemudian apa lagi? Bertanggung jawab dalam hal apa? Membersihkan kelas, bertanggung jawab. Ya. Alhamdulillah kalian sudah melaksanakan kesepakatan kelas. Oke. Hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat mengenal sejarah baik tokoh maupun periode. Membagikan RTPD ke kelompok masing-masing. Kalian kerjakan kerjasama ya yang baik ya. Kamu jangan seminggu lah, seminggu aja. Ini diperhatikan. Terus kalian perhatikan berdaerah mana dengan ada pertanyaan itu ya. Pertanyaannya sesuaikan. Misalnya pertanyaan pertama, tahun kedatangan ya, tempat daerah, peristiwa penting mana ada ya kan? Nah, coba kalian udah paham. Tolong kerjasamanya. Baiklah anak-anak, udah selesai semua? Mengerjakannya? Sudah? Baiklah, kalau sudah, kalian akan mempresentasikannya ke depan kelas. Kita mulai dari kelompok 1. Berikan aku kelompok 1. Semua, cepat. Cepat, gitu. Dari kelompok 1 mempresentasikan hasil kinerja
yang berupa rempah-rempah, sehingga tidak diambil oleh bangsa asing atau bangsa lain. Kalian harus menjaganya sebagai putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Ayo berikan aplaus kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa kembali dengan saya, Liza SPD, calon guru penggerak angkatan 11, guru SD Negeri 65 Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Saya masih ditemani oleh rekan saya, Ibu Ina Adayani, selaku guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik Pemkab Kabupaten Bogor. Saya juga ditemani oleh Ibu Mulyani selaku remaja terakhir pada program pendidikan guru. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu Indah. Bagaimana keadaan hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Baiklah, untuk percakapan pasca observasi hari ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah dilakukan. Baiklah, untuk tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Baiklah, Bu Indah, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perasaan kita terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Alhamdulillah, Bu Liza, setelah melaksanakan kegiatan observasi, saya merasa senang dan sangat bangga. Anak-anak bisa terkontrol, bisa termotivasi dengan apa yang saya ajarkan kemarin. Meskipun mungkin ada beberapa orang yang masih kurang aktif gitu. Tapi alhamdulillah saya sangat senang sekali kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar dan baik sampai selesai. Berarti pada intinya Ibu merasakan ada kepuasan untuk mengajar yang telah kita lakukan kemarin, ada observasi akademik ya, dan juga merasakan pembelajaran, berarti itu adalah melaksanakan pembelajaran dengan yang kedua bisa diceritakan kembali akhirnya pengembangan apa yang Ibu lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan apa yang sudah Ibu lakukan di kelas. Jadi saya melaksanakan kegiatan pembelajaran itu di tahap untuk pelaksanaan kemarin pengembangan areanya. Mungkin dari segi pengetahuan dan keterampilannya. Alhamdulillah anak-anak mungkin dari segi pengetahuannya hampir 80% sudah menguasai, mungkin adalah beberapa yang tidak dulu. Kemudian kalau di bidang keterampilan, karena saya menggunakan game based learning, jadi anak-anak itu lebih semangat. Anak-anak pun bisa menjawab tanya itu, misalnya saya menyuruh mereka maju, sampai bisa mereka aktif gitu. Jadi mereka itu lebih menyenangkan gitu. Nanti Ibu telah melakukan beberapa langkah-langkah yang mana Ibu akan melakukan di sini pengembangan di pengetahuan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian dengan menggunakan berbagai strategi pembelajaran, Ibu harapkan agar siswa Ibu dapat terampil, kemudian dapat menyerap ilmu yang telah Ibu sampaikan, dan siswa tersebut merasakan bahagia dalam pembelajaran, salah senang untuk menggunakan strategi sesuai yang mereka inginkan. Baiklah, terima kasih untuk semuanya. Menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau minggu? Kalau melihat dari kegiatan pembelajaran kemarin itu saya anggap mungkin sudah berhasil, meskipun belum 100% Bu ya, tapi kayaknya sudah hampir berhasil karena anak-anak pun antusias, dikasih pertanyaan, dikasih tips, mereka bisa menjawab meskipun mungkin ada dari 1 atau 2 yang belum juga bisa belajar, tapi hampir rata-rata mereka sudah menguasai karena saya menggunakan sistemnya kayak game gitu, bermain game di sistem ini. Berarti ada beberapa sisi yang saja juga kalau untuk pengembangannya nanti kurang lebih Iya. namun di sini
muhammad atau mungkin mereka dalam keadaan kurang sehat mungkin. Cuma ada beberapa negara yang kita nanti selanjutnya mungkin saya akan memberikan mungkin ada strategi lain yang bisa supaya bisa mereka paham begini caranya. Yang masih kurang yang bisa dalam diri ya Bu ya. Namun perbedaannya kepada ibu insya Allah sudah 80%, itu berarti kan sudah berhasil ya Bu ya, mungkin saya bukan. Jadi kendali-kendali tersebut akan ibu kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi pada siswa itu yang tidak aktif tadi ataupun yang tidak kurang terlibat di dalam proses belajar. Mungkin karena mereka motivasi dalam diri dia kurang, ataupun mungkin di rumah orang tuanya juga kurang memperhatikan, mungkin dari segi ekonomi juga bisa, karena kan kita mungkin harus satu-satu itu anak dilihat kan, mungkin nanti kedepannya saya bisa lebih melihat mungkin dari segi ini mereka kurang mampunya, mungkin dari bukan dari ini kenapa mereka kurang bersemangat, mungkin karena kurang motivasi dari rumah atau dari keluarganya, atau harus saya juga harus mencari tahu bagaimana. Berarti ibu akan melakukan evaluasi Iya, pendekatan betul. Iya. terhadap siswa kita yang mungkin kurang Iya, antusias dalam benar-benar. berarti ibu sudah mempunyai rancangan Iya. ke depannya apa yang akan ibu lakukan dan ibu melakukan pendekatan yang ibu lakukan terhadap siswa tersebut itu merupakan suatu strategi. Insya Allah mudah-mudahan akhir itu. Segi ini mereka kurang mampunya, mungkin dari bukan dari ini kenapa mereka kurang bersemangat, mungkin karena kurang motivasi dari rumah atau dari keluarganya, dan harus saya juga harus mencari tahu bagaimana. Berarti ibu akan melakukan evaluasi Iya, pendekatan betul. Iya. terhadap siswa kita yang mungkin kurang Iya, antusias dalam benar-benar. berarti ibu sudah mempunyai rancangan Iya. ke depannya apa yang akan ibu lakukan dan ibu melakukan pendekatan yang ibu lakukan terhadap siswa tersebut itu merupakan suatu strategi. Insya Allah mudah-mudahan akhir itu. Apa yang akan ibu lakukan ke depannya supaya pembelajaran ibu lebih menarik lagi untuk siswa-siswa kita secara keseluruhan? Mungkin rencana kedepannya saya akan mungkin yang tadi saya menggunakan gaya learning dari strategi atau cara pembelajarannya, mungkin mode pembelajarannya saya akan ganti lagi Bu ya, lebih menarik. Mungkin mereka bosan kayak gini kan, nanti kita saya cari itu gimana bagusnya, akan saya coba lagi dengan lihat ada beberapa anak yang kurang itu, kita bisa mencari, akan saya coba dalam beberapa hari nanti ke depan kita akan coba lagi. Jadi luar biasa sekali ya Bu Intan ya, sangat semangat. Apalagi kita sebagai guru SD ini adalah guru, bukan hanya guru namun panutan kita sebagai wali kelas, dan kita harus mengetahui apa sih sebenarnya latar belakang siswa mengapa dia itu sudah segala dan saya sangat hari ini luar biasa harapan dari ibu, perasaan ibu juga sangat bahagia. Ketika kita seorang guru bahagia, insya Allah siswa kita akan bahagia juga. Karena itu adalah energi dari seorang guru yang bermanfaat untuk siswa-siswa kita. Nah untuk hari ini saya ingin ibu kira-kira nih akan melaksanakan perubahan dengan rencana yang ibu sampaikan tadi kira-kira apa? Mungkin dalam waktu dekat ini lah Bu, beberapa minggu ke depan kan kita lihat, insya Allah akan saya coba pelajari dan saya akan melakukan perubahan itu. Ya, waktu dekat ya, apalagi sekarang kan mungkin kurang lebih 1 bulan lagi. Iya benar. Akan melaksanakan namanya penilaian akhir nanti di semester 1. Jadi target ibu ingin ada keseluruhan ya Bu ya. Iya. Antusias dalam pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran itu juga tercapai dengan strategi pendekatan yang dilakukan sudah luar biasa sekali. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang ibu rencanakan ini bisa secepatnya ibu realisasikan dan mudah-mudahan dapat terwujud dengan
selesai, mulai dari kegiatan percakapan, observasi akademik, kemudian percakapan pasca akademik. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Muriani, kepada Ibu Indah Muriani, dan saya akhiri dengan